bicara, balik lagi sama aku, Lina Safura. Nah, teman bicara, pernah nggak sih kalian itu merasa bingung mau menyuarakan gagasan atau emosi yang ada di kepala? Banyak dari kita yang punya cerita, punya rasa, tapi sering ragu buat menyampaikannya. Nah, di episode senior hari ini kita udah kedatangan mahasiswi yang membuktikan kalau pena dan kata-kata bisa jadi senjata paling ampuh buat berkarya. Nah, kita bakal ngobrol bareng sama Iis Rahmawati, mahasiswi yang baru aja meraih juara satu Lomba Cipta Puisi Peksimida Jawa Barat 2026 dan peraih juara 2 Lomba Isai Nasional UPA Perpustakaan Siliwangi. Selamat datang Iis, halo, Halo, apa selamat kabarnya? datang. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi sekarang kegiatannya lagi sibuk apa Is? Sekarang lagi sibuk prokrasi di UKM. Oh, BTW selamat ya. Kemarin udah berhasil meraih juara satu lomba cipta puisi Peksimida. Iya, ya makasih Teteh. Wah, keren banget sih Iis. Masya Allah ya, gitu. Nah, gimana nih Is perasaannya kemarin udah mendapat gelar peraih juara satu gitu lomba Peksimida. Masih kebawa nggak sih suasana euforianya malam puncak perhelatan kemarin? Atau sekarang udah mulai sibuk mempersiapkan semester baru? Ya, sebenarnya perasaannya emang jujur seneng banget ya Teh. Apalagi ini membawa nama kampus gitu ya di atas Hmm. panggung. Dan mungkin sekarang juga harus banyak persiapan lagi gitu untuk lanjut ke Peksiminas gitu. Wow. Dan waktu malam perhelatan itu, Iis nyangka nggak sih kalau Iis tuh bakal meraih juara satu gitu? Sempet speechless atau emang udah terbayangkan gitu kalau aku nih bakal jadi juara satu deh gitu? Jujur enggak, itu bener-bener gak direncanain gitu, dan aku Hmm. gak nyangka banget bisa bisa meraih juara satu di Peksimida kemarin. Oh, dan kalau boleh tahu nih ya Is ya, waktu kemarin itu saingan-saingan Is tuh dari mana aja sih? Sebenarnya banyak sih Teh, Mm-mm. ada yang dari Unpad, terus Mm-mm. ISBI Bandung, Mm-mm. Mm-mm. terus STMIK Juga Cirebon, ikut. tuh Oh, dan banyak banyak banget lagi, ya. iya. Wow, Intinya se-Jawa Barat sih. Jawa Barat dan itu pelaksanaannya di mana? Di Unsil, kalau yang sastra itu di Unsil. Cuman Mm-mm. dibagi-bagi lagi, ada yang di Unpad gitu, Mm-mm. ada yang di ISBI Bandung. Hmm. Beda-beda sih Teh. Wow, berarti memang cukup ketat ya persaingannya ya. Iya, Banyak dari benar. kampus-kampus yang hebat juga gitu Iya. kan. Nah, buat mempersiapkan itu gitu ya, Is, itu gimana sih caranya, Is? Cuman latihan aja sih Teh, banyak latihan Mm-mm. aja, konsisten gitu kan. Mm-mm. Terus untuk Peksimida tuh kan suka disiapin pelatihan ya. Dan itu jujur first time aku gitu buat ngadain latihan kepenulisan gitu. Hmm. Dan mungkin karena aku emang suka menulis ya Teh, jadi gampang buat masuk gitu, nyerap ilmunya gitu. Hmm. Dan itu yang nyelenggarain dari mana? Dari kalau pelatihan gitu, Mm-mm. dari Unsil, dari Oh, pembimbingnya. oh gitu. Iya, Ya, ya, berarti memang udah ini ya kayak jadi udah disupport juga ya sama kampus iya buat ngadain kayak pelatihan betul. gitu-gitu. Iya. Wow, dan apa? Jadi waktu pelatihan itu tuh emang lama atau enggak sih prosesnya? Lama sih Teh, 1 bulan lebih deh kalau nggak salah. Satu Hmm, bulanan lebih, gitu iya. ya. Dan untuk bisa ada di lomba Peksimida se-Jawa Barat itu sebelumnya itu harus melalui teknis apa sih? Itu biasanya didaftarin sama pihak kampusnya dulu Hmm. Teh. Terus kita ngadain seleksi antar perguruan tinggi, misalnya yang mau ikutan lomba cipta puisi nih. Mm-mm. Nah, di sana banyak gitu orang di Unsil yang ikutan. Jadi melalui seleksi dulu di internal Unsil. Nah, yang dibawa ke Peksimida itu yang juara Mm-mm. satu aja, di Hmm, pra Peksimida itu namanya gitu. gitu. Dan Iis di Iya. pra itu udah juara satu. Iya. Wah, Masya Allah, keren banget sih. Berarti Iis emang udah suka menulis gitu. Iya, suka. Kata-kata dari kapan? Dari SMP Teh. Wah, dari SMP. Iya. Dan itu gimana ya? Kan kalau kita lihat
anak zaman sekarang gitu ya Is ya, Iya. mungkin mereka tuh lebih condong ke apa ya, kayak konten video pendek gitu kan, Mhm. bikin-bikin ya jadi konten creator gitu lah. Iya. Tapi Is tuh memilih jalan yang lain, Is milih berkarya lewat kata-kata gitu, lewat buat puisi gitu kan. Itu gimana sih Is? Kok bisa bisa hatinya tuh lebih condong ke sana gitu? Sebenarnya alasannya, sederhana aja sih, Heeh, Kak. Aku tuh orangnya introvert heeh. dan, orang-orang bilang, kalau penulis tuh emang rata-rata orangnya introvert gitu, tapi, gak semua introvert itu penulis gitu kan, dan Mhm, aku gak bisa menyangkal itu karena kayaknya emang bener gitu terjadi di aku. mhm. Dan, apa yang aku rasain itu hanya bisa, diceritakan lewat tulisan gitu. Mmm, Aku paling suka, kesendirian kayak gitu, pendiam orangnya. mhm, Dan apa ya, gak bisa banyak omong gitu di depan, orang banyak gitu. mhm, mhm. Wow. Dan Iis tuh untuk menemukan sebuah ide tulisan gitu ya, Iis tuh Mmm. step step by stepnya tuh apa sih? Itu ini sih paling sering latihan aja sebenarnya, sering Mmm, nulis aja. mhm, Entah itu nulis biasa gitu ya, kayak lewat, cerita apa yang aku rasain gitu. kayak journaling gitu? Iya, kayak Oh. gitu. Jadi itu lama-lama bisa terlatih sih, Oh, kayak Masya gitu. Allah. Dan Iis tuh selain puisi juga nulis esai. Esai, iya. Terus nulis apa lagi Is? Cerpen? Enggak? Enggak sih, esai sama puisi aja. Cuman kalau esai kayaknya masih jarang deh, yang sering itu puisi. Puisi. Iya. Oh. Tapi berarti kalau untuk membaca puisi juga Is jago? Enggak, jujur enggak, aku gak bisa baca puisi, cuman hanya bisa nulis aja sih. Oh, berarti memang lebih ke tulisan gitu Iya, ya, menciptakan sebuah puisi, menciptakan sebuah kata-kata lewat puisi iya gitu. betul. Wah, terus awal-awal kamu mulai serius buat nulis gitu ya, Is ya. Itu gimana sih respon orang tua, pun begitu pun sama respon teman-teman terdekat Is gitu. Kalau orang tua itu kayaknya ngikut-ngikut aja ya, Teh. Kayak misalnya kalau aku ada kemampuan yang memang bisa ditunjukkan gitu ya, syukur gitu. Mm-mm. Kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa, yang penting, semua kegiatan aku itu nggak mengganggu, proses pembelajaran di perkuliahan gitu. Nah, kalau teman-teman aku itu justru yang paling heboh juga. Oh iya. Eee, ini contohnya kayak kalau aku lagi sibuk, hektik gitu di prokeran di Mm-mm. UKM ya, Teh, itu teman-teman aku pada bilang, "Yes, ayo kamu fokus sama lomba aja," Aja. gitu katanya. Dan jadi mereka ya, sama-sama mendukung, cuman emang beda caranya aja sih. Mm-mm. Ya berarti ada support juga ya dari Iya, orang tua, dari pun betul. juga dari teman-teman yang support Is kalau kayak udah kegiatan yang ini bisa kita handle Is mending fokus Iya. sama lombanya aja gitu, apalagi ngebawa nama kampus kan. Iya, Heeh. bener. Dan nantinya akan membawa nama provinsi Jawa Barat tuh Iya. ke kancah nasional. Itu Betul. Is waktu kemarin nih, waktu lomba di Peksimida itu ada ini gak sih Is, ada pressure gak sih kayak ya aku bawa nama kampus nih gitu ke ajang provinsi loh gitu. Jujur sih iya ya. Tapi yang aku takutin tuh, apa ya, kayak ada beban tersendiri gitu loh. Kayak apa tuh? Takutnya, tulisan aku nantinya takut kayak, jelek gitu, atau Hmm, misalnya kalau aku udah juara tuh kayak, takut gak memenuhi ekspektasi orang lain gitu. berarti ada overthinking overthinking Iya, itu ya. bener. Oh wow, masih lah ya Is, masih apa namanya, masih mencoba untuk apa ya, menghalangi itu gitu kan, kayak Iya, ya ini overthinkingnya gitu ya iya. supaya nggak kesana Mmm, gitu. mungkin Oke. pikirannya harus diubah ya. Gitu Kayak gitu. aku suka teringat, awal aku menulis itu ya emang tujuannya buat, apa ya, ya buat hobi aja, sekadar aku suka gitu, bukan untuk mengejar juara di setiap perlombaan gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillahnya juara Iya, ya. Gitu. alhamdulillahnya. Oke, terus em,
Jadi selain Iis ini sebagai seorang mahasiswa pun penulis juga ya kan, juga Iis katanya aktif di UKM pers mahasiswa gitu. Iya, Nah benar. itu gimana sih Iis cara ngebagi waktunya gitu supaya kuliahnya nggak bentrok tapi lomba-lomba juga tetap oke gitu. Iya. Kalau aku sih biasanya kayak misahin dulu ketiga hal itu ya Teh. Mm. Kayak kalau waktunya kuliah ya aku fokus kuliah gitu, ngerjain tugas. Kalau misalnya udah mendingan nih, aku fokus ke organisasi. Terus kalau udah organisasi ya aku fokus ke ikutan lomba, aku luangin untuk itu gitu. Jadi ya harus bisa manajemen waktunya. Dan aku juga apa ya, sadar gitu bahwa manajemen waktu itu bukan tentang banyaknya waktu ya, tapi Mm. juga tentang prioritas kita gitu terhadap sesuatu yang memang harus kita dahulukan mana gitu. Iya berarti tetap harus ada eh apa list prioritas mana nih harus aku Iya, duluin gitu betul ya, gitu, tetap iya. nggak boleh mengenyampingkan hal-hal lain juga Iya, gitu gitu. ya. Wow. Dan waktu Iis ini ya eh, nulis puisi gitu kan, kan anak-anak Gen Z sekarang tuh kadang tuh ada yang ngerasa ini loh Iis, kayak udah mau mencoba buat nulis nih gitu kan, Iya, dia tuh ngerasa kayak ih tulisannya apa sih ini gitu iya. kan, kok kayaknya alay banget sih gitu kan. Nah itu padahal kan nggak begitu gitu kan Iya. maksudnya. Nah itu Iis tuh gimana sih cara untuk em, apa ya supaya enggak loh kita tuh bisa gitu. Kalau aku sih, aku juga sebenarnya pernah kayak gitu. Mm-mm. Dan apa ya, kata pelatih aku Mm-mm. emang wajar gitu, penyair juga katanya emang sering gitu. Kayak kita tuh stuck gitu di sana aja gitu, Mm-mm. kayak apa bingung gitu. Ini judulnya mau apa Ya atau mau gitu. nulis apa gitu, Heeh. awalnya apa. Nah, aku itu kadang suka ini mengamati sekitar gitu. Karena Hmm. memang ide itu ternyata gak harus apa ya, gak harus kita duduk di depan laptop aja gitu. Mm-mm. Kadang datang juga saat kita mengamati hal-hal di sekitar kita. Aku biasanya suka ngelamun dulu gitu. Aku Oh gitu. eh, ya harus nulis apa ini. Dan sebenarnya itu hal yang indahnya puisi gitu teh. Oh. Kayak sesuatu hal yang sederhana aja kita bisa dibuatkan kata-kata gitu yang Heeh, estetik heeh, gitu. gitu. Dan Is tuh pemilihan diksi katanya tuh dari mana sih Is? Sebenarnya aku belum banyak belajar dari diksi itu ya, Teh. Heeh. Yang aku baru-baru belajar tuh saat pelatihan kemarin yang buat Peksimida. Heeh. Itu ada dari pelatih aku, katanya emang kebanyakan puisi itu kayak diksinya tuh clash gitu ya. Dan kita tuh harus bisa memilih diksi yang emang gak banyak digunakan orang gitu, gak banyak digunakan penyair, tapi bisa diterima juga sama orang awam gitu, sama Hmm. pembaca gitu. Makanya aku suka lihat baca-baca lagi di blogspot itu suka ada Iya. banyak puisi yang memang pada bagus-bagus gitu Heeh. diksinya. Itu sih aku banyak belajar lagi aja gitu. Hmm. Terus kalau ini apa ya, penyair yang menurut Iis tuh inspiratif banget nih buat aku itu siapa sih? Ada nggak? Sebenarnya ada, mungkin karena aku mahasiswa ilmu politik ya, Iya. Teh. Jadi aku lebih ke suka, puisinya Taufik Ismail. Oh, Karena, keren keren. emang kebanyakan puisinya tentang itu sih, kayak, mengkritik pemerintah. Terus Mm-mm. ada salah satu bukunya itu, judulnya Aku Malu Jadi Orang Indonesia Ah. katanya. Dan itu kayak ngena banget di aku. Oh, berarti ada ini ya sosok inspiratif gitu juga ya yang ngedukung Iya, Iis supaya bisa lebih baik gitu. iya benar. Mm, 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 oke. Dan tapi Iis ngerasa ini nggak sih kapan momen Iis tuh ngerasa walaupun Iis ini kan tadi dari jurusan ilmu politik gitu ya, Iya. tapi bisa loh bersuara lewat puisi gitu. Iya, sebenarnya banyak gitu orang atau teman-teman aku juga Mm. gitu yang nanya, "Is, kamu kan jurusan ilmu politik ya, Iya gitu. kenapa gitu kamu bisa bisa juga nulis kayak esai, Mm-mm. puisi gitu?" Dan kenapa ya sebenarnya menurut aku itu relevan-relevan aja ya Mm. Teh, karena misalnya kalau kita mau nulis esai nih,
Eee, itu otomatis kita harus bisa menuangkan, pendapatnya berdasarkan data gitu kan, Hmm. dan di mana itu juga diajari dalam ilmu politik, gimana caranya kita berargumen, menurut data gitu kan, berbasis, data dan fakta. Dan kalau puisi itu kita bisa menuangkan, apa ya, kerasahan mungkin ya, dengan rasa gitu. Jadi ya menurut aku itu relevan-relevan aja gitu. Gitu. Keduanya bisa saling berdampingan lah. Iya, iya. Jadi ada kaitannya lah ya, bisa Iya, ada korelasinya gitu, iya tetap. benar. Oke, oke. Terus em, kan aku juga ini ya sempat lihat-lihat Is juga nulis gitu di platform Medium kalau Iya nggak salah. benar. Nah, itu biasanya butuh waktu berapa lama sih Is yang dibutuhin sampai akhirnya karya itu mateng gitu? Kalau misalnya aku nulis puisi mau di-up ke Medium itu Mm. biasanya paling lama sih 1 mingguan. Oh, Sebenarnya emang gak dipatok, tapi itu heeh. paling lamanya. Terkadang juga pernah jadi 1 hari, Mm-mm. kalaupun itu puisinya pendek dan emang idenya lagi lancar aja Iya, iya. gitu. Jadi emang untuk waktu itu gak dipatok sih teh. Biasanya suka gimana jadinya aja gitu. Oh, isi. Dan itu berarti nggak ada patokan gitu ya Iya, terkait waktu gitu. iya Kak. Padahal di lomba Peksimida kemarin itu ini nggak sih antara tema sama waktu itu ditentukan dari Iya, panitia. Nah itu iya. gimana tuh cara kamu ngeiniin apa ya bisa menghandle si walaupun temanya on the spot gitu Iya. dadakan dan waktunya juga singkat tapi kamu tuh bisa loh menciptakan sebuah puisi yang akhirnya dapat juara satu gitu. Nah, iya, sebenarnya itu challenge buat aku. Dan aku jujur aku sempat kayak ngeluh ke pelatih. Aku tuh biasanya kata aku tuh nulis nulis tuh suka 1 minggu paling lama gitu. Terus ini harus harus 3 jam gitu kan. Nah, di sana pelatih aku kayak Eee, itu jangan kamu jadiin alasan katanya, kamu pasti bisa gitu. Dan aku itu jujur sampai gadang untuk berlatih, untuk persiapan itu gitu dan, akhirnya aku bisa gitu. Karena memang aku sempat minder juga sih, mungkin kayak ada pikiran, "Apa aku bisa gitu ya, ini dalam waktu 3 jam aku harus nyusun puisi," gitu. Dan aku banyak baca-baca lagi gitu dari penyair-penyair lain. Ternyata, aku memang bisa gitu tanpa direncanakan. Iya, iya, iya. Berarti ini ya kayak walaupun ada tantangannya nih on the spot tapi itu bisa buat menghandle Menghandle itu gitu. Iya. gitu. Wah, keren banget sih, Masya Allah. Dan mungkin tapi kalau apa namanya tulisan-tulisan Iis ini apa namanya kalau misalnya nih kayak aku nih yang Iya. masih pemula banget gitu, itu buat bisa dapat tulisan bisa bisa buat menciptakan sebuah puisi itu ada triknya nggak sih? Sebenarnya kalau trik dari aku gak Heeh. ada ya Teh, cuman aku, mungkin dari SMP juga suka menulis gitu, jadi Mm-mm. kayak udah terbiasa aja gitu. Dari, apa yang aku rasain aku tulis gitu. Bahkan aku kalau lagi gabut pun aku nulis puisi gitu. Hmm. Jadi memang, intinya kayak konsisten aja sih. Tapi konsisten juga bukan berarti, kita gak pernah berhenti ya. Cuman emang, gimana kita mau bangkit lagi gitu, mau mencoba lagi gitu. Karena aku juga kan emang sempat berhenti gitu untuk menulis. Wah, Itu 2 itu tahunan kalau nggak lama. salah. Iya, 1 atau 2 tahunan berhenti nulis. Oh, dan tapi walaupun itu berhenti nggak bikin Iis lupa gitu Iya, kan. Nah, itu gimana tuh caranya Is? Dan Is balik lagi di tahun tahun kalau nggak salah SMA kelas 3 deh, itu. Tapi itu pun, belum apa ya, belum pernah menang lomba gitu, karena kan aku mm, pas waktu mulai lagi nulis, aku nyoba, daftar lomba gitu, tapi itu belum pernah menang. seenggaknya sekarang menang ya juara Iya, satu gitu loh di yang Peksimida gitu. Wow. iya, Dan berarti nanti bakal lanjut ke ke Peksi Minas iya, ke gitu Peksi Minas. buat
Berarti lebih ini lagi ya pressure-nya ya, Iya, lebih sumpah lebih tinggi lagi lebih gitu. tinggi lagi gitu. Nah, itu ada persiapan apa sejauh ini? Kalau sejauh ini sih belum ada arahan juga Mm-mm. dari pembimbingnya gitu teh. Cuma nanti udah bilang juga katanya ada pelatihan lagi gitu. Paling aku latihan mandiri aja dulu sebelum sama pelatihnya gitu. Pelatihnya itu pelatih sendiri atau dari kampus? Dari kampus. Oh, sudah ada. Ya disiapin dari kampus. Wah, mantap sih, keren. Berarti itu juga salah satu fasilitas gitu Iya, ya yang didukung sama fasilitas. kampus gitu. Benar. Oke. Terus menurut kamu nih, ada nggak sih momen yang paling berkesan yang mungkin nggak bakal kamu lupain gitu selama jadi perwakilan kampus di ajang lomba kemarin? Oke, momen yang paling berkesan itu Mm, aku merasa saat penutupan Peksimida sih pas waktu pengumuman mm, juara itu ya. Karena aku waktu itu tuh sempat ngerasa gini, aku ngerasa sendirian karena memang meskipun kita satu kampus gitu kan mm. di sana, ternyata gak ada yang kenal satupun gitu aku. Dan saat pengumuman juara gitu ya teh, orang-orang tuh pada bilang, ini yang nulis puisi emang siapa gitu ya. Dan aku mikir ternyata aku gak semenonjol itu ya gitu. Padahal aku di depan orang-orang ini gitu. Dan pas waktu aku diumumin nih ya nama aku, teman-teman aku tuh pada bilang langsung wah gitu. Sorak-sorak mereka tuh. Ternyata ada juga temen aku di sana gitu, temen sekelas Mm, aku, dia kan anak teater ya. Mungkin emang ada temennya juga gitu di sana anak teater. Dia kayak ngerekam-rekam aku gitu kan, terus mm. di-share-share ke grup. Ke grup. Jadi kayak ikut bangga gitu Mm-mm. dan itu ya sih best moment aku. Selain itu dari fasilitas kampusnya ya Kak, Mm, kayak disediain pelatih gitu karena mm, emang jujur itu first time buat aku gitu ngadain pelatihan kepenulisan kayak gitu dan meskipun aku belajar menulis itu dari SMP, ternyata memang masih banyak yang aku belum kuasai gitu dalam kepenulisan itu. Itu yang bikin aku gak lupa sih ilmunya. ilmunya gitu. Iya. Berarti juga dari teman-teman ya yang tadinya nggak tahu, orang-orang jadi tahu Iya. gitu. Terus jadinya yang tadinya apa, dapat ilmu baru gitu ya Iya, dari pelatih-pelatih benar. gitu. Wow, terus kalau Iis lagi ini, kalau misalnya Iis lagi ada kehilangan ide atau lagi down atau lagi burn out gitu ya, buat bisa bangkit lagi, buat bisa nulis lagi tuh gimana sih caranya, Is? Kalau aku itu biasanya rehat dulu sih Teh. Terus drakoran dulu. Recharge energi ya. Iya bener. Terus yang kalau misalnya kita udah apa ya, udah mikir lagi kita harus nulis lagi nih gitu. Biasanya aku keluar rumah gitu kan, mengamati hal-hal sekitar yang emang sekiranya bisa nih buat jadikan ide gitu. Karena emang penulis itu harus banyak merenung kali ya. Gitu. Buat dapatkan ide yang bagus itu emang kebanyakan harus diam dulu gitu kita tuh atau mengamati hal-hal sekitar gitu. Aku biasanya gitu sih. Oke, berarti ya gitu ya, kita mungkin berhenti sejenak buat Iya, kayak kita mundur satu langkah buat nanti kita melangkah yang lebih jauh lagi ke iya depan benar. gitu. Oke. Terus kalau buat Tii sendiri nih, kayak tulisan puisi itu hanya cuman sekedar hobi atau pelepas penat aja, atau memang ini tuh bakal jadi jalan hidup atau karir yang bakal Iis ambil gitu buat kedepannya? Sebenarnya aku sih nganggapnya hobi aja ya, Mm. sekadar hobi aja. Karena aku kalau lagi gabut juga suka kepikiran aku hari ini nulis apa ya Oh, gitu. gitu. Atau untuk melepas penat juga kayaknya bisa. Soalnya aku Mm-mm. kalau lagi ngerasa capek gitu ya, kayak kalau introvert tuh kan mudah lelah gitu ya kalau Mm-mm. habis Iya, iya. bersosialisasi itu. Habis ya energinya ya. Iya, cepet habis gitu. Aku langsung kepikiran, ah ya udah aku mau cerita aja deh gitu. Aku mau Mm-mm. nulis aja gitu. Setelah Mm-mm. ini aku mau nulis gitu. Jadi ya kayaknya kalau untuk karir enggak deh. Aku lebih ke hobi aja sih itu. Mm-mm.
Oke, terus kalau itu hanya sekedar hobi gitu ya. Iya. Terus goals terbesar Iis tuh ke depannya apa sih? Kalau goals terbesar itu mungkin karena aku jurusan ilmu politik ya, Mm. memang ingin bekerja yang selinear aja gitu, yang Hmm. sejurusan Hmm. gitu. Tapi di sisi lain juga aku ingin apa ya, terus berkarya gitu, terus Iya. tanpa menghilangkan menjadi penulis ya. Jadi mungkin aku bakal apa ya, mengimbangi kedua hal Hmm. itu gitu teh, untuk bisa menjadi apa ya, karir yang sesuai jurusan aku Hmm. dan juga menjadi penulis gitu. Gitu. Berarti walaupun itu mungkin dua hal yang berbeda gitu, tapi itu nggak jadi Iya, masalah lo buat Iis. Tetap harus bisa berjalan beriringan gitu ya Is iya ya. benar. Gitu. Oke. Terus kalau dari Iis sendiri gitu ya buat teman-teman, entah itu teman bicara ya yang nonton podcast ini, ada nggak sih Is kayak satu pesan gitu buat teman-teman yang mungkin mereka ragu atau malu gitu buat nulis, tapi biar bisa bangkit gitu. Gimana deh Is caranya Is? Oke. Caranya ya. Kalau dari aku sih ini ya, jangan takut untuk mencoba gitu. Mm-mm. Karena kebanyakan orang kalau misalnya mau apa ya, mau memulai sesuatu hal yang disukai itu kayak takut gitu, misalnya takut takut jelek lah gitu Mm. karyanya, atau takut dengan mungkin mikirnya orang lain pasti ada yang lebih keren gitu kan. Mm-mm. Nah, dari sana kita harus bisa apa ya, bisa melawan hal itu gitu. Jadi Mm. jangan membandingkan dengan orang lain. Kita harus bisa mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi dan mungkin banyak juga orang yang kayak nanti dah nunggu siap dulu. Mm. Nah, kalau nunggu siap kita mau kapan Kapan? gitu Iya. kan. Jadi ya kita intinya coba aja dulu gitu. Kalau Mm. dari aku ya Teh gitu Mm. sih. Is by the way nih ya Is ya. Aku kepo loh Apa nih? sama tulisan puisi kamu yang kemarin Iya. dilombakan. Bisa nggak Is kasih beberapa bait gitu ke penonton? Oke, boleh nih. Eh ini bacain aja ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Pas waktu Peksimida kan, Heeh. itu temanya semesta di ambang pembangunan. Nah, aku ngambil judul itu sederhana, dua kata saja, Mm-mm. arsip fotosintesis. Oke, aku bacain dua bait aja mungkin ya Teh. Boleh, boleh. Eh, Ayah menghafal nama-nama pohon lebih tekun daripada mengingat nama ulang tahunnya sendiri. Di saku bajunya benih-benih kecil berdesakan seperti huruf-huruf yang belum sempat menjadi doa. Ia berjalan menyusuri lereng dengan langkah yang pelan, seolah takut membangunkan tanah yang bekerja semalaman merakit mata air. Setiap lubang yang digalinya bukan hanya sekadar tempat menanam. Ia sedang menitipkan masa depan kepada sesuatu yang tak pernah pandai membela diri. Akar-akar itu kelak akan turun mencari ingatan yang paling tua di bumi. Sementara ranting-rantingnya naik mencari bentar, aku kok lupa lagi ya Teh. Sementara ranting-rantingnya naik membawa kabar kepada cahaya bahwa kehidupan masih ingin dilanjutkan. Itu sih Masya spoiler. Allah, keren dua banget Is. dua baitnya. Pantes sih Is juara satu. Keren banget, keren banget, keren banget. Asli keren banget teman bicara. Oke, oke, oke. Oke, Is, terima kasih ya Is buat waktunya, buat kesempatannya. Kita doain Iya. bareng-bareng semoga Iis bisa mengharumkan lagi ya nama baik
kita Jawa Barat di Amin. kancah nasional. Amin. Amin, Amin ya Iis. Allah. Amin ya Allah. Oke teman bicara, obrolan bareng Iis tadi itu bener-bener ya penuh makna, bikin kita jadi terbuka kalau kita sebagai seorang mahasiswa itu nggak harus mengubur bakat atau kepekaan rasa kita gitu. Ada satu quotes dari Pramudia Anantatur kalau tahu kalau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun, karena aku menulis. Suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jatuh jauh di kemudian hari. Iis udah ngebuktiin kalau identitas kita itu nggak cuma satu. Kita bisa jadi mahasiswa yang kritis, tapi juga bisa jadi seniman yang peka dan sensitif lewat puisi gitu. Jadi jangan takut buat teman-teman, walaupun kita berbeda, tapi selama itu hal yang positif, jadi jangan ragu buat terus melangkah. Ya, terima kasih banyak Iya. Iis udah berbagi waktunya, udah berbagi kisah inspiratifnya. Tadi puisinya juga keren banget gitu ya. Oke, teman bicara, saya Lina Safura. Sampai jumpa di siniar berikutnya. Bye bye.